Sudah mulai. Bapa di surga, terpujilah namamu ya Tuhan, kau yang berkati, kau yang ngajar kami semua. Terima kasih Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Tanda-tanda nabi palsu. Ya. Jadi ujung ke ujung lah ayatnya. Oke. Satu, ular yang cerdik, ya. Nah, ayatnya berikutnya Kejadian 3 ayat 1. Oke? Nih. Adapun ular ialah yang paling cerdik. Ya. Dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ya. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, jadi tanda nabi palsu yang pertama, ular yang cerdik. Oke? Nah, dia pakai apa? Ular itu pakai firman. Ya, firman Tuhan. Jadi tanda nabi palsu yang pertama adalah dia cerdik dalam menggunakan firman Tuhan. Oke? Nah, khususnya untuk ini kan ularnya gede ini, ya. Itu yang Lucifernya nih. Ya. Kalau anak-anaknya itu kecil-kecil gitu loh. Tapi sama sifatnya. Ya. Jadi si Lucifer itu ada kelebihan. Dia paling cerdik dibandingin ular-ular yang kecil. Ngerti ya? Atau binatang-binatang yang lain. Dia paling cerdik. Binatangnya siapa yang lain? Temannya Dita. Enggak, Pak? Lu ngerti nggak bacanya ayat itu begini? Di darat tuh di gereja. Yang kalau agamawi itu di laut, itu di gereja pun. Itu loh, dia paling cerdik. Yang siapa yang paling cerdik? Lucifer. Bukan Luciana. Lucifer. Nah, itu paling cerdik. Nabi palsu yang lain kalah cerdik. Tapi sama mirip. Gitu loh ya. Oke, dia pakai firman. Cerdik, firman. Bukan baik, bukan benar ya. Cerdik tahu? Lihai. Lihat kalau itunya. Oke, berikutnya ya, itu satu tanda. Ya. Nah, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman jangan kamu makan atau raba buah itu nanti kamu mati. Tapi ular itu berkata, sekali-sekali kamu tidak mati. Tapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, bahwa kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Nah, yang bilang, saya merahin, sekali-sekali kamu tidak akan mati, itu yang si ular yang ngomong. Tapi Allah mengetahui. Nah, ini tanda lebih palsu. Suka pakai ilmu tafsir untuk kayak ngerti Tuhan gitu loh. Itulah yang diajarin di sekolah teologi, hermeneutika. Apa tuh hermeneutika? Hermeneutics. Ilmu tafsir. Lu sok tafsir Tuhan, emang lu Tuhan ya? Ngerti nggak? Pan dibilangin pikiranku bukan pikiranmu. Kok sok-sokan tafsir tuh gimana sih? Gitu loh. Oh, saya kasih tahu. Karena gurumu ular. Nah itu kejadian yang nulis Bible. Ngerti nggak? Jadi suka menggunakan ilmu tafsir yang seakan berasal dari Tuhan. Makanya di banyak orang, di mata banyak orang, jemaat-jemaat yang bodoh, teologi sama dengan firman Tuhan. Tahu nggak? Itu kan maunya dia. Teologi sama dengan firman Tuhan. Saya kasih tahu, teologi tidak firman Tuhan. Firman Tuhan ditulis di Bible. Teologi teorinya orang. Kalau firman Tuhan yang ditulis di Alkitab. Ngerti nggak? Itu pakai ilmu tafsir. Oke? Nah itu. Ini tanda nabi palsu. Nah, berikutnya. Eli, Hofni, dan Pinehas. Jadi saya cepetin aja jadi intisarinya. Oke, lalu di 1 Samuel 2 ayat 12. Adapun anak lelaki Eli adalah orang-orang dursila. Mereka tidak mengindahkan Tuhan ataupun batas hak para imam terhadap bangsa itu. Tiap kali seorang mempersembahkan korban sembelihan, korban bakaran, korban sembelihan, sementara daging itu dimasak, datanglah bujang imam membawa garpu bergigi 3 di tangannya dan dicucukkannya
ke dalam bejana, atau ke dalam kuali, atau ke dalam belanga, atau ke dalam periuk. Segala yang ditarik dengan perahu itu, garpu itu diambil untuk imam, untuk dirinya. Jadi belum dikasih kebakar ke Tuhan, diambil dulu buat dia. Demikianlah memperlakukan semua orang Israel yang datang ke sana, ke Silo. Jadi, tanda nabi palsu adalah suka menggunakan peraturan di bait Allah, kalau sekarang gereja, untuk mengambil keuntungan dari bait Allah. Di depan. Ngerti gak? Perpuluhan 10%, saya juga ambil 5%, 10% buat pendetanya. Itu loh. Ngerti nggak? Kan menggantikan Tuhan, toh. Pakai peraturan gereja. Pakai peraturan bait Allah. Mentang-mentang imam. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Bait Allah milik imam atau milik Tuhan? Siapa yang kasih kuasa kepada dia untuk ganti firman Tuhan kayak begini? Nggak ada, toh? Dia menggantikan Tuhan, toh? Itu. Tipenya. Ngerti nggak? Pakai peraturan gereja untuk menguntungkan diri sendiri. Ambil di depan. Oke? Ambil apa? Ya duit. Ya. Oke? Nih, berikutnya. Bahkan sebelum lemaknya dibakar, 1 Samuel 2:15, bujang imam itu datang lalu berkata kepada orang yang korban itu, berikanlah daging kepada imam untuk dipanggang, sebab ia tidak mau menyimpan daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Ini ya, kalau di korban bakar di Leviticus, korban itu semuanya dibakar dulu ke Tuhan, sisanya arahnya buat imam. Ngerti nggak? Sama aja dibalik. Saya mau di depan. Yang terbaik, kan colok dulu. Berarti Tuhan dapat sisa. Tuhan dapat lebih banyak, tapi sisa. Sebagian buat dia dulu dong. Gitu. Yang berikutnya, dia nggak mau dibakar, kasih Tuhan, dapat sisa. Dia mau mentah. Entah nggak? Mentahannya. Mentahnya aja. Ini dia. Mentah itu apa? Benefit in kind sama benefit in natura. Tahu bedanya? In cash. Itulah. Cash aja. Mentahnya aja. Apalagi itu menjawab bukan karena harus dibakar dahulu, kemudian baru ambil dagingmu sesuka hatimu. Sisa, mestinya sisa. Jadi Tuhan yang memberi maksudnya. Ya. Nah, ya. Maka berkata, sekarang juga harus kau berikan, kau tidak, aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Jadi dia pakai peraturan, terus pakai otoritasnya. Untuk bikin takut jemaatnya. Ya, itu tanda nabi palsu. Suka memakai gereja atau bait Allah untuk keuntungan diri sendiri. Oke, tandanya. Lengkap ya. Jadi kalau dia mau daging segar, lu kerja di luar. Lu tangkap atau lu kerja, lu bayar, lu beli daging di pasar. Iya gitu tuh. Enakan berburu di gereja. Lalu berikutnya. 1 Samuel 2:29. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban 9 kisahnya yang telah kupernikahan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Tuh. Ya. Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Ya, jadi dari orang yang percaya atau bagaimana, yang baik itu memberikan, ya, diambilin bagian yang terbaik di depan. Mentahan. Ya. Untuk diri sendiri. Siapa yang melakukan? Eli bersama anaknya Hofni dan Peneas. Satu paket, satu hati. Ini firmannya kepada Eli. Eli yang makan juga. Ngerti ya? Yang paling gemuk sih Elinya. Elinya paling gemuk. Tuh, gemuk tuh disebab kamu menggemukkan dirimu. Gemuk Elinya, lebih gemuk dari yang lain. Jadi dia makannya lebih banyak. Ya. Lalu berikutnya di 1 Samuel 4 ayat 17. Jawab pembawa orang Israel menaikkan diri dari hadapan orang Filistin. Kekalahan besar telah diderita oleh rakyat. Pemimpinnya begitu,
Jemaatnya kan pada ikut toh. Ya, kalah semua tuh. Filistin kan wujud dari orang agamawi. Kalah dia, si Israel. Orang percaya kalah loh. Ya. Lagi pula kedua anakmu, Hofni dan Pinehas telah tewas dan tabut Allah sudah dirampas. Jadi tabut Allah tidak lagi berada pada janji Tuhan, tidak lagi berada pada Eli, Hofni dan Pinehas. Nah, apa? Ketika disebut jatuhlah Eli terlentang dari kursi di sebelah pintu gerbang, batang lehernya patah dan ia mati sebab telah tua dan gemuk orangnya. Makan terus dari persembahan Tuhan. 40 tahun lamanya ia makan, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Jadi tanda nabi palsu akhirnya Eli, Hofni, Pinehas kehilangan tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah janji Tuhan, toh. Kehilangan janji Tuhan karena dia yang nolak dengan cara jadi Tuhan, toh. Makan duluan, toh. Bikin peraturan, toh. Menggantikan Tuhan, toh. Emang cuma Tuhan yang bikin peraturan? Gue juga bisa. Yang gede ya? Tuhan bilang korban dibakar dulu, kamu dapat sisa. Oh no, gue makan dulu. Gitu ya? Ya udah, janji Tuhannya hilang. Pakai aja janji lu sendiri. Yang kehilangan janji Tuhan dan mati, artinya apa? Formulanya. Siapa yang pintar? Mana nih? Lawyer atau matematik? Siapa yang pintar? Orang mati tanpa menerima atau menolak janji Tuhan, masuk mana? Mati dan nggak menolak janji Tuhan. Iya. Itu makanya ayatnya begitu, kehilangan tabut perjanjian dan mati. Kalau buat saya jelas kehilangan janji Tuhan dan mati. Kira-kira di mana nggak punya janji Tuhan karena dia menolak, dia jadi Tuhan, terus dia mati, dia masuk neraka. Ini pemimpinnya loh, dan anaknya loh. Anak secara itu imannya. Oke, lalu berikutnya Bileam. Ya. Nah, ini Bilangan 22 ayat 5. Raja ini mengutus utusan kepada Bileam. Ya. Bin Beor ke Peteor di tepi sungai Efrat di negeri teman-temannya untuk memanggil dia dengan pesan, ketahuilah ada suatu bangsa keluar dari Mesir, sungguh sampai tertutup permukaan bumi olehnya, dan mereka sedang berkemah di depanku, karena itu datanglah dan kutuk bangsa ini bagiku. Jadi Bileam diminta oleh Balak ya, untuk mengutuk. Sebab mereka lebih kuat daripadaku, mungkin aku sanggup mengalahkannya dan menghalaunya dari diri, sebab aku tahu siapa yang kau berkati, dia boleh berkat, siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Jadi si Balak itu lihatnya Bileam itu bergantung pada Bileam. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai ke Midian, disampaikannya kepada pesan Balak. Jadi penenung suruh berkat kutuk seakan-akan dari Tuhan. Jadi nabi. Lu buat, sampaikan. Si Bileam tuh nabi. Tapi nabi bayaran. Oke? Jadi tanda nabi palsu berikutnya, suka menjual, lu buat demi uang. Ngerti? Ya? Suka. Gitu loh. Ya. Oke? Jadi penenung. Dan berkat dan kutuk, datang kutuk. Jadi lu buat untuk uang. You ngerti ya? Lu buat untuk uang. Dibuat-buat. Dibuat bohong lah. Mana ada sih lu? Memang Tuhan bisa dibayar. Yang bisa dibayar, yang merasa dirinya jubir Tuhan. Berikutnya, ini 2 Petrus 2 ayat 1. Oke? Mengacu kepada Bileam. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikianlah di kamu akan ada guru-guru palsu. Ya, ini Petrus yang ngomong ya. Mereka akan masukkan pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka yang akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian mereka melakukan kebinasaan atas diri mereka. Jadi, guru palsu, nabi palsu, binasa. Bukan mati loh.
Binasa tuh mati selama-lamanya. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan maka, sesatlah mereka lalu mengikuti jalan Bileam, anak Beor yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat. Jadi, kalau bilang tadi, lu buat, tambahin lagi, guru-guru palsu. Oke? Guru palsu. Suka menjual ajaran Tuhan. Demi upah ya, uang. Oke? Oke, berikutnya. Ini yang cewek sekarang. Isabel. Ya. Nih. Di Raja 21 ayat 13. Kemudian datanglah dua orang, yaitu orang-orang di Israel itu lalu duduk menghadapi Nabot. Ya, si Ahab pengen kebun anggurnya Nabot. Orang di Israel itu naik taksi terhadap Nabot di depan rakyat, katanya Nabot telah mengutuk Allah dan raja. Jadi nuntut bohong, tapi dia menuduh. Setelah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Pakai Taurat, batu. Melanggar hukum Taurat. Setelah itu mereka menyuruh kepada Isabel, mengatakan Nabot sudah dilempari sampai mati. Ini memang skenario-nya si Isabel, cuman saya demi waktu saya nggak tulisin, baca sendiri aja kalau mau. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, pakai Taurat. Ya. Berkatalah Isabel kepada Ahab, bangunlah ambil kebun anggur Nabot. Ahab tuh suaminya ya. Suaminya Isabel. Nabot yang dirampok, yang dimatiin untuk kebun anggurnya. Orang Israel itu menjadi milikmu karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan sudah tidak hidup lagi, ia sudah mati. Jadi tambah palsu Isabelnya suka memakai hukum Taurat untuk cuan, untuk keuntungan diri sendiri. Ngerti ya? Dia kan istrinya Ahab. Supaya Ahabnya dapat, kan dia dapat. Ya, jadi dia pakai hukum Taurat. Slide berikutnya nomor 5, Yanes dan Yambres. Ya, yang jarang dibaca di Alkitab tapi oke. 2 Timotius 3:8. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, demikian juga mereka menentang kebenaran. Akal mereka bobrok dan iman mereka tidak tahan uji, tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju karena seperti dalam hal Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Ya. Jadi dia menentang kebenaran Tuhan. Itu tanda nabi palsu. Dia pakai kebenaran dia. Ini nabi palsu. Ya, lalu berikutnya, kalau orang nggak bodoh-bodoh itu mesti nggak apa-apa. Ini yang nabi palsu yang saya kasih tahu nih. Kepala sukunya ini soalnya. Ini Keluaran 7 ayat 8 ya, Yanes dan Yambres. Dan Tuhan berfirman pada Musa dan Harun, apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah aku katakan pada Harun, ambillah tongkatmu dan lampahkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan jadi ular. Musa dan Harun pergi pada Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melampahkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir. Dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka juga melempar tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular juga. Tapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Ngerti ya? Jadi suka membuat mukjizat. Kecil-kecil. Jadi jangan pikir nabi palsu nggak bikin mukjizat loh. Ngerti ya? Banyak orang pikir kalau mukjizat itu pasti dari Tuhan gitu loh. No, ini begini. Yanes dan Yambres juga bikin. Untuk menunjukkan kehebatan diri sendiri. Dia juga dibayarannya si Firaun. Ngerti gak? Dia menolak kebenaran Tuhan. Ya. Jadi dia menolak kebenaran Tuhan dengan bikin mukjizat juga. Sehingga Firaun menolak. Dikasih ular dia nggak. Gue juga bisa bikin. Ya. Gitu. Nabi palsu begitu. Jualan mukjizat. Kasih lihat. Jadi, ngapain lu ke Kristus ke gue aja gitu.
Ya toh? Atau melalui dia, orang untuk personal datang semua. Oke, lalu berikutnya. Delilah. Ya. Nih. Oke, Hakim 16 ayat 18. Si Delilah ngapain? Apa yang dia jual? Beda, jualannya beda-beda nih sebenarnya. Hakim 16 ayat 18. Ketika dilihat Delilah bahwa segala isinya telah diceritakan padanya, disuruhnya memanggil raja. Kota orang Filistin katanya sekali lagi datang kepada kami sebab ia telah ceritakan segala isi hatinya kepadaku. Lalu datanglah raja-raja kota orang Filistin itu kepadanya sambil membawa uang. Delilah itu bayaran ya. Ini ya, bayaran. Setelah itu dibujuknya Samson tidur di pangkuannya lalu dipanggilnya seorang disuruhnya mencukur ketujuh rambut Samson ya jalinnya sehingga mulailah Samson ditundukkan oleh perempuan itu sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Jadi suka menjual siapa? Samson itu apa? Murid Tuhan. Untuk apa? Duit. Menjual murid Tuhan untuk duit. Oke? Okay? Lalu berikutnya. Pedagang burung merpati. Matius 21 ayat 12. Lalu Yesus masuk ke gereja Bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman Bait Allah. Jual beli apa? Bukan makanan lumpia kalau bukan loh. Bukan. Lu kira jual apa? Kalau di pendeta bilang, jangan jualan di gereja gini-gini. Yang jualan lu di pulpit. Ia membalikan meja-meja penukar uang itu dan bangku-bangku pedagang merpati. Jualannya tuh merpati. Ngerti nggak? Merpati itu apa? Roh Kudus. Dan berkata kepada mereka, ada tulis rumahku disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi orang miskin disuruh beli Roh Kudus. Jadi orang miskin datang untuk diberkati di gereja, malah dirampok. Dengan cara, hui, gitu. Hah? Pakai Roh Kudus, jualan Roh Kudus. Orang mau cari berkat, malah dimakan duitnya. Yang miskin lagi. Ini nanti pan dilihat benang merahnya. Nanti ya. Suka menjual Roh Kudus atau burung merpati untuk uang. Makanya kalau you tahu kebenaran Kristus, you akan nggak ini. Kalau you belum tahu kebenaran Kristus, you gampang dibohongin. Ngerti nggak? Kebenaran Kristus apa? Kamu bergantung pada Mesias. Kamu bergantung pada Kristus. Kamu bergantung pada urapan Kristus. Kamu bergantung pada Tuhan yang mengirim Kristus dan bukan mengirim pendeta untuk menyelamatkanmu. Begitu loh. Ngerti nggak? Kamu bergantung pada Kristus yang diurapi untuk menolongmu. Bukan pendeta untuk menolongmu. Ada yang disebut pendeta lepaskan dari tawanan gitu. Ada. Hah? Tahun Yubili. Tahun Tuhan telah datang. Hah? Tahun pembebasan telah datang. Itu diberikan kepada siapa? Kristus tuh. Lukas 4 ayat 18-19. Bukan pendeta, bukan teologi. Roh Tuhan ada padaku. Tahu nggak? Padaku. Bukan pada pendeta. Bukan pada orang teologi. Dia bisa bahasa Indonesia nggak? Ngerti nggak? Itu kebenaran Kristus. Pada dia. Nah itu yang dia jualan apa? Gitu aja. Kalau you udah ngerti, you ngerti. Jadi ujungnya tuh ya, Kristus atau yang lain? Gampang dong. Tesnya kan saya udah bilang, Kristus. Yang kerja atau orang lain? Kalau Kristus, ya benar. Saya nggak pernah preaching hongki yang kerja. Gue nggak pernah preaching urapan hongki. Nangkep nggak? Kalau gue preaching, saya bergantung pada urapan Kristus di dalam kulo. Kalau yang preaching ngandalin orang dia sendiri, neraka. Begitu hati-hati loh. Ya bukan urusanmu orang masuk neraka apa enggak. Benar-benar, iya toh? Nangkep Pak? Tapi begitu. Ya, suka jualan Roh Kudus untuk uang. Oke? Jualannya burung merpati. Oke, lalu berikutnya. Judas Iskariot. Apa yang dijual? Lain lagi. Dagangnya beda-beda. Nabi palsu itu banyak. Ya, Judas Iskariot. Ayat 15. Ia berkata, apa yang kamu berikan padaku supaya aku menyerahkan dia kepadamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Jadi apa yang dijual? Yesus. Cow Yesus. Pernah dengar? Bahasa Chinese. Kerja Yesus. Dagang Yesus.
Kalau orang Chinese, bahasa dagang itu co sen i. Kerja, sen i, dagang. Kalau gereja, co Yesus. Suka jual Yesus ke uang. Oke, lalu kita rekap dari semua. Tanda-tanda yang lebih palsu yang tadi, ujung ke ujung. Menggunakan ilmu tafsir. Hermeneutika, hebat ya. Wih, cantik loh. Ilmu tafsir ya, tafsir, penenung loh. Dewi penenung. Tuh di Yesaya 65 atau 66. Fortuna. Pakai ilmu tafsir, seperti ular cerdik. Memakai atau bait Allah gereja untuk keuntungan. Jual gereja. Ya, seperti Eli, Hofni, Phineas. Jual nubuat, seperti Bileam. Jual ajaran Tuhan, seperti guru-guru palsu. Jual hukum Taurat, seperti Isabel. Jual mujizat untuk diri sendiri, seperti Yanes dan Jambres. Lihat nggak? Semua dijual. Jual murid Tuhan, seperti Delila. Jual Roh Kudus, seperti teman-temannya Dita, pedagang merpati. Ya, jual Yesus seperti Yudas Iskariot. Tuh lihat ya, lengkap nggak tuh? Tuh nabi palsu. Tuh, gue bacain di ujung-ujung. Apa yang nggak dijual untuk diri sendiri? Hah? Yaitu Roh Kudus. Lihat ya, satu lagi. Jadi jual ilmu tafsir, ya, hermeneutik. Jual gereja, jual nubuatan, jual ajaran Tuhan, jual hukum Taurat, jual mukjizat, jual murid Tuhan, jual Roh Kudus, dan jual Yesus. Semua untuk uang. Serem nggak lu? Ya udah ya, pokoknya udah ngerti. Saya cuma sampein. Oke? Nah, ujungnya gimana? Yang jualan kayak begitu. Saat berikutnya terakhir, maka tertangkaplah binatang itu, ya akhirnya, dan bersama dia dengan nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan keduanya dilempar hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Oke? Dan selesai. Masuk neraka. Bar. Lu jualan deh sekarang. Mau lu. Ya? Lengkap nggak dari Bible? Semua dijual tuh. Gila nggak? Gereja tafsiran dijual, gereja dijual, apalagi tuh? Nubuatan dijual, ajaran Tuhan dijual, hukum Taurat dijual, mukjizat dijual, Yesus dijual, Roh Kudus dijual. Dah, pokoknya kita tahu aja, sudah selesai. Gue bodoh amat. Orang mau jualan, sono jualan, urusan gue apa? Nggak ada. Ngerti nggak? Bukan urusanku. Ngerti nggak? Kalau yang masuk neraka itu bukan karena hongki. Gue nggak ada urusan sama itu. Ngerti nggak? Bukannya saya ngarepin. Nggak. Oke ya, udah. Nabi palsu, udah ngerti? Nabi palsu ya antikristus. Antikristus itu gratis, diutus, diurapi. Kalau nabi palsu, cien. Duit. Tandanya. Oke? Oke, kita tutup. Bapak di surga, terima kasih Yesus akan segala berkat-Mu. Terima kasih ya Bapak. Kau ditinggikan, dimuliakan. Dalam namamu kami berdoa. Amin.